Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat-sehat ya? Dan itu harapan ibu. Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan tetap semangat ya belajar kita. Meskipun belajar dari jauh, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Nah, untuk video kali ini, Ibu akan memberikan pembelajaran mengenai pengukuran. Nah, minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang IPA dan pengamatannya. Sudahkah kalian menimbang berat badan atau mengukur tinggi badan kalian? Sudah ya, karena minggu yang lalu Ibu pernah memberikan tugas untuk mengukur tinggi badan kalian dan mengukur berat badan kalian. Nah, kegiatan itu adalah merupakan suatu kegiatan pengukuran. Lalu, apa ya pengukuran itu? Nah, pengukuran itu adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita mengukur pensil. Nah, pensil itu diukur dengan suatu garisan atau mistar yang sudah mempunyai skala, yaitu skala sentimeter dan milimeter. Nah, setelah diukur, didapat hasilnya 16 cm. Dari sini, kita tahu mana yang besaran dan mana yang satuan. Sekarang, besarannya yang mana nih? Iya, pintar. Besarannya adalah panjangnya. Kemudian, satuannya yang mana? Ya, satuannya adalah sentimeter. Dari pengukuran ini didapat bahwa panjang pensil 16 berarti panjang adalah besaran, sentimeternya adalah satuan. Jadi panjang besaran dan satuan saling berkaitan. Nah, sekarang kita belajar tentang besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Contohnya panjang, massa, waktu. Nah, satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Nah, tadi contohnya mengukur pensil dan mengukur tinggi badan kalian waktu itu, atau bisa juga tinggi badan adiknya 90 cm. Nah, kita bahas satu-satu ya, apa itu besaran dan satuan. Nah, kita mulai dengan membahas besaran. Besaran mempunyai dua jenis. Satu adalah besaran pokok. Besaran pokok ini ada yang dapat diamati dapat diukur, ada yang tidak teramati tapi dapat diukur. Contohnya begini. Ini adalah jeruk. Mengamati objek jeruk. Yang dapat diukur dan diamati apa? Volume jeruk, diameter jeruk, luas permukaan jeruk. Nah, itu adalah dapat diamati dan dapat diukur. Nah, dari jeruk ini mana yang tidak teramati dan tapi dapat diukur? Nah, yaitu massa jenisnya dan jumlah zatnya. Paham ya? Nah, yang kedua yaitu tentang besaran turunan. Nah, berarti kita bahas satu-satu nih. Apa itu besaran pokok dan apa itu besaran turunan. Nah, kita belajar besaran pokok dulu. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu atau tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Nah, contohnya panjang, satuannya meter.
massa, satuannya kilogram. Ini satuannya sudah ditetapkan ya di seluruh dunia internasional bahwa panjang itu adalah meter, bahwa massa itu adalah kilogram. Nah, itu adalah pengertian dari besaran pokok. Kemudian besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Nih, contohnya adalah kecepatan. Nah, kecepatan mempunyai satuan meter per second, di mana meternya diambil dari satuan panjang. Nah, secondnya diambil dari satuan waktu. Nah, jadi ini yang dikatakan besaran turunan. Kecepatan mengambil besaran turunan satuannya. Jadi, kecepatan satuannya adalah meter per second. Nah, setelah belajar besaran, kita tahu bagaimana alat-alat ukurnya. Alat ukur panjang. Nah, itu adalah rolmeter, penggaris atau mistar, jangka sorong, mikrometer. Kemudian alat ukur massa. Ada neraca Ahaus, ada timbangan berat badan, ada neraca dua lengan, ada neraca analog, ada neraca pegas, ada neraca digital. Nah, kemudian alat ukur suhu, ada termometer, termometer ruang, ada termometer digital, ada termometer raksa. Kemudian alat ukur waktu, jam digital, stopwatch, jam pasir, atau arloji, atau lagi jam dinding misalnya. Nah, kemudian alat ukur kuat arus. Alat ukur kuat arus ini namanya ampermeter. Kalau kalian belum pernah melihat, mungkin kalian bisa melihatnya di tukang tuang listrik ya. Atau enggak yang punya orang tua barangkali punya ini, ayah kalian punya ini. Nah, itu namanya ampermeter untuk mengukur kuat arus. Nah, kemudian kita belajar satuan. Tadi kita sudah belajar tentang besaran, sekarang kita belajar tentang satuan. Nah, satuan itu dapat dibagi menjadi dua. Satu adalah satuan baku atau standar, di mana diakui secara internasional disebut satuan internasional SI. Nah, tadi yang Ibu bilang, panjang satuannya meter, sekon satuannya panjang, sekon, ampere. Nah, itu satuan dari standar yang sudah ditentukan. Jadi misalnya panjang itu satuannya meter. Nah, meter itu sudah ditentukan di seluruh dunia. Di Jawa, Sumatera, Bali, luar negeri, kutub utara, bahkan sampai kemana-mana, panjang itu satuannya adalah meter. Nah, terus waktu itu satuannya adalah second. Nah, itu berarti sudah diatur oleh internasional. Nah, kemudian contohnya tadi itu ya, pensil. Nah, ini pensil sudah di-standar nih, bahwa pensil ini diukur oleh skala sentimeter. Nah, kemudian yang nomor 2 adalah satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang bukan standar, karena hasil pengukuran dari masing-masing orang mungkin berbeda-beda. Misalnya jengkal. Nih, contohnya jengkal. Jari kalian, jengkal kalian mungkin berbeda saat mengukur meja dengan jengkal orang tua kalian, atau jengkal kalian berbeda dengan adik kalian yang masih kecil. Nah, makanya dia dikatakan bahwa satuan tidak baku. Nah, atau dengan lengan, hasta ya, atau depa. Yang juga sama. Hasta atau lengan kalian tidak sama panjang lengan kalian dengan panjang lengan orang tua kalian atau dengan adik kalian. Nah, makanya satuan tidak baku itu tidak berlaku di internasional, hanya orang tertentu saja. Misalkan mengukur daerah sini
dengan jengkal, daerah sana dengan hasta. Seperti itu, jadi masing-masing karena hasil pengukurannya berbeda-beda, jadi tidak digunakan internasional. Namanya satuan tidak baku. Nah, dari sini paham ya? Mudah bukan kita belajar tentang pengukuran? Jadi kesimpulannya, pengukuran itu adalah mempunyai besaran pokok, mempunyai besaran turunan. Besaran pokok itu contohnya panjang, waktu, masa, nah itu besaran pokok. Kemudian besaran pokok itu ada yang dapat diamati, diukur, ada yang tidak teramati tapi terukur. Nah, kemudian besaran turunan. Besaran turunan itu adalah contohnya apa? Itu kecepatan yang tadi, bahwa kecepatan itu adalah mengambil satuan dari besaran pokok meter per second. Secondnya itu ada diambil dari waktu. Nah, belajar tentang besaran sudah, kemudian satuan. Satuan dibagi dua. Itu ada satuan internasional atau baku yang sudah di standar internasional SI, dan yang kedua adalah satuan tidak baku. Contohnya adalah jengkal, hasta, depa. Sudah paham bukan? Mudah ya belajar pengukuran hari ini? Nah, kalau sudah paham, kalian bisa belajar evaluasi mengerjakan tugas yang telah Ibu sediakan. Nah, kalian bisa memilih benda-benda yang ada di sekitar kalian sebagai objek pengamatan. Kemudian, kalian amati benda tersebut dengan indramu. Lakukan pengukuran dengan menggunakan satuan baku dan tidak baku terhadap benda tersebut supaya kalian dapat mendeskripsikannya secara rinci. Mudah ya, kalian cuma mengukur benda-benda yang ada di rumah dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Kalau sudah paham, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.